Nama budaya, kenalin nama aku Vincent, bisa dipanggil Cabang, sebagai Ketua Divisi Kekeluargaan. Nah, ini tuh struktur organogramnya. Dengan saya sendiri, Vincent, sebagai Kadif Kekeluargaan dari Teknik Mesin 18, dan Goremon sebagai Kabid Relasi dari Teknik Mesin 17. Ini anggotanya ada Vincent LT, Johansson, Ronaldo, Sebas, Kalista, Cynthia, ada Fernando, Jasmine, Jovi, Kecan, dan Tania. Nah, inilah deskripsi kerja yang diberikan oleh koase kepada saya. Yang pertama itu bertanggung jawab kepala ketua. Bertanggung jawab kepala ketua itu ya koase sendiri. Terus yang kedua itu bertanggung jawab kepada kepala bidang relasi, yaitu Goremon. Yang ketiga itu berkoordinasi dengan divisi lain. Yang keempat, bertanggung jawab untuk mempererat hubungan antar masa KMB. Yang kelima itu bertanggung jawab untuk mempererat hubungan antara masa KMB dengan alumni. Nah, ini program kerja yang akan saya bawakan selama satu kepengurusan ke depan. Yang pertama itu ada Jumatan Wisudawan. Yang kedua itu ada weekly sport turnamen. Yang ketiga ada pengenalan BPBPH. Yang keempat ada UTA KMB. Terus yang kelima ada Friday for Fun. Yang keenam ada Secret Kurir. Yang ketujuh ada olahraga rutin. Nah, inilah penjelasan program kerja. Yang pertama yaitu Jumatan Wisudawan. Seperti yang kita tahu tuh Jumatan Wisudawan yang April dibatalkan. Tapi dari divisi kekeluargaan, divisi Harim, dan dari Medcom akan bekerjasama untuk membuat suatu video di mana video itu berisi apresiasi kepada wisudawan April tersebut. Nah, teknis Jumatan Wisudawan ini yaitu perancangan acara Jumatan dengan adanya games yang melibatkan masa KMB dengan alumni, disertai sharing dari wisudawan juga. Nah, parameter keberasannya itu 45 orang. Next. Yang kedua itu adalah Weekly Sport Tournament. Nah, seperti yang kalian tahu, Weekly Sport Tournament beberapa hari ini sedang digencarkan dan lagi hype-hype-nya banget lah. Nah, kalau kalian mau tahu Weekly Sport Tournament itu gimana, bagi anak 19, yuk langsung ikutan aja ke Weekly Sport Tournament-nya. Nah, teknisnya itu kami sedang pembuatan teknis setiap games, misalnya terms of reference contohnya dari setiap games, dan pemilihan PJ dari setiap games-nya. Dan kami eksekusikan teknis tersebut di hari H. Parameter keberhasilan yaitu 50 orang. Nah, program kerja yang ketiga yaitu adalah pengenalan BPBPH. Yaitu pengenalan BPBPH ini acara seru-seruan dengan CAK KMB 2020 dengan games agar CAK KMB sendiri lebih bonding dan bisa lebih mengenal BPBPH-nya. Nah, games di sini games yang mantap yang dimaksud di sini itu apa? Games yang bisa memudahkan CAK KMB-nya mengenal BPBPH-nya. Nah, teknis pengerjaan dari program kerja ini, yang pertama itu pembuatan G-form. Yang kedua itu penyusunan acara. Sebenarnya itu dua aja sih. Nah, G-form ini buat apa? Nah, di akhir setelah proker ini selesai, saya akan meminta KMB untuk mengisi G-form tersebut. Nah, di G-form itu berisi foto dari semua BPBPH dan mereka akan menebak kalau foto ini tuh kadif apa. Cuma sekedar foto dan nama, dan mereka mengisi kadif apa doang. Kalau nama itu urusan belakangan. Nah, entah di akhir setelah mereka mengisi di form tersebut, nilainya akan saya katakan, dan parameter keberhasilannya yaitu mereka total dari kata-kata tersebut minimal 50%. Nah, parameter keberhasilan berikutnya yaitu masa mengikuti minimal 50 orang. Program kerja keempat yaitu UTA KMB ke-29. Nah, UTA KMB ini kok asal maunya tuh acaranya dibuat lebih besar dan melibatkan alumni. Nah, karena acara yang besar dan melibatkan alumni, otomatis kita butuh dana yang lebih gede. Dan kok asal maunya tuh ketika UTA KMB yang ke-30, masa KMB sendiri itu sudah bisa bonding dengan
alumninya. Itulah kenapa tahun ini tuh dibuat sebagai start untuk mendekatkan masa KIB dengan alumni. Nah, parameter keberhasilannya yaitu masa yang mengikuti 80 orang. 80 ini saya ambil dari mana? Dari LPJ tahun dari UTKB tahun lalu itu datang 88. Nah, saya targetin 80 juga sama kayak tahun lalu. Kenapa? Karena ini acaranya lebih gede dan lebih fun dan lebih seru gitu. Nah, terus karena tujuan dari UTKB juga mendekatkan masa KIB dengan alumni, parameter keberhasilan ini harus ada alumni juga, yaitu alumni data minimal 5. Angka 5 ini dari mana? Saya ambil angka 5 ini karena UTKB akan dilaksanakan pada Oktober. Dan di Oktober itu ada Wisokto juga. Jadi harapannya alumni yang datang di alumni yang sudah di Bandung itu udah lumayan banyak, dan saya akan mencoba untuk nge-post mereka. Yang kelima itu ada Friday for Fun. Friday for Fun ini adalah nama lain dari Jumatan Kreatif. Nah, deskripsinya yaitu seru-seruan dengan membonding dan meningkatkan skill dari KB 2020 ya. Nah, Friday for Fun ini akan menjadi tugas pertama untuk KIB 2020 yang masuk ke divisi kekeluargaan. Nah, teknisnya itu mereka menyusun acara sekreatif mungkin dengan supervisi dari kami, cutting dari Divkel. Ya kami kasih ide-ide begitu-begitu. Nah, parameter keberhasilannya itu 35. Angka 35 ini dari mana? Dari tahun lalu itu di LPJ datang cuma 28. Pas LPJ tidak terdata 28 orang yang hadir pas Jumatan Kreatif. Tapi di muka tahun lalu targetnya 40. Saya ambil angka 35 ini itu di tengah-tengahnya. Dan saya berharap dari KB 2020-nya masih bisa aktif karena mereka tuh angkatan termuda di KMB ntar. Dan biasanya angkatan termuda itu yang paling aktif di KMB-nya. Berikut adalah program kerja Secret Courier, yaitu OA lain akan mewadai masa KMB untuk menyatakan sesuatu secara anonim atau tidak. Teknisnya itu pembuatan OA lain, membuat SOP penyampaian, penjakoman ke besar, dan merespon chat. Parameter keberhasilan yaitu pesan tersampaikan 100%. SOP-nya pasti dibuat juga. Nah, Secret Courier ini akan sebagai wadah kalian menyampaikan sesuatu secara anonim atau tidak ke seseorang. Misalkan nih, kalian tidak berani menyampaikan sesuatu ke seseorang, kalian bisa menggunakan wadah dari Secret Courier ini. Yang ketujuh adalah program kerja olahraga rutin, yaitu bisa main bareng dengan masa KIB dan buat masa KIB menjadi lebih bonding. Teknisnya itu mendata siapa saja yang mau main, jadwal kegiatannya di hari apa aja, dan juga strategi itu menyewa lapangannya, mengontak dari pihak lapangan untuk menyewanya. Terus parameter keberhasilannya itu semua kegiatan tercatat dengan jelas. Timeline-nya itu Jumatan Wisudawan 16 Oktober, program WST 8 Maret sampai 12 April, program ketiga Penang BPPH 5 September, keempat UTKMB 11 Oktober, kelima Friday for Fun 23 Oktober. Ini RKB-nya, Jumatan Wisudawan untuk 250.000, WST 200.000, Penang BPPH 40.000, UTKMB 700.000, Friday for Fun 80.000. Jadi total RKB dibutuhkan tuh 1.410.000. Dan rinciannya itu bisa dilihat sendiri di slide ini. Oke, terima kasih, sekian dari presentasi saya. Nama budaya.